Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada video sebelumnya kita sudah belajar membuat presensi untuk siswa yang bisa kita gunakan untuk mengecek kehadiran siswa di kelas walaupun secara daring. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tutorial cara cepat mengirim materi pelajaran ke siswa menggunakan Google Classroom, baik berupa video, modul atau dokumen yang lain. Untuk itu jangan skip video ini, simak terus video ini dari awal hingga akhir. Tapi sebelumnya kita ke intro dulu. Sebelum ke tutorialnya, bagi Bapak Ibu yang pertama kali mengunjungi channel ini, silahkan subscribe dulu. Aktifkan juga loncengnya agar Bapak Ibu menjadi orang pertama yang mendapatkan pemberitahuan jika ada video baru dari channel ini. Like jika suka dengan video ini dan share ke teman-teman jika merasa video ini bermanfaat. Langsung saja ke tutorialnya. Untuk membuat materi secara tepat menggunakan Google Classroom, ini yang pertama kita buka dulu browsernya. Saya menggunakan Google Chrome. Kemudian akan ditampilkan halaman seperti ini. Kita menuju ke kelas. Ini kebetulan saya sudah login ke dalam Google Classroom, jadi tidak usah login lagi. Jika Bapak Ibu belum login, nanti silakan login dulu ke Google Classroom. Kemudian misalnya kita ingin membuat materi di kelas 10 IPA 1, ini kita klik dulu kelasnya. Kemudian akan ditampilkan halaman di kelas 10 IPA 1. Terus untuk membuat materi pelajaran, kita klik pada tugas kelas. Kemudian di bagian kiri ini kita klik pada buat. Kemudian di bagian bawah ada materi, ini kita klik. Kemudian akan ditampilkan sebuah lembar baru, di mana di sini kita diminta untuk memasukkan judul materinya. Misalkan saya akan memasukkan judul transportasi dan logistik. Kemudian deskripsinya kita masukkan, misalkan silakan pelajari materi transportasi dan logistik melalui tautan berikut. Di bagian bawah kita bisa memasukkan tautan yang akan kita lampirkan ke dalam materi ini. Ada 4 pilihan untuk tautannya, bisa menggunakan Google Drive. Terus yang kedua ini kalau kita menggunakan file yang ada di laptop, nanti kita upload dulu ke dalam Google Drive. Kemudian yang ketiga ini kita bisa memasukkan link, dan yang keempat adalah untuk memasukkan video. Sedangkan yang kelima ini bisa digunakan untuk membuat dokumen, misalkan dokumen Google Doc, Google Slide, Spreadsheet, dan seterusnya. Nah, sekarang kita coba, misalkan kita akan memasukkan materi yang berupa file yang sudah ada di dalam Google Drive. Maka kita klik di bagian kiri ini. Kemudian akan ditampilkan halaman Google Drive. Di bagian atas ada terbaru, ada upload, ada drive saya, dan seterusnya. Pada tampilan terbaru, di sini adalah nama-nama file atau file-file yang barusan kita akses, maka akan ditampilkan di sini. Kemudian kalau drive saya ini nanti akan ditampilkan Google Drive-nya. Jadi bedanya adalah kalau terbaru ini
juga ada di Google Drive, tetapi file yang terbaru kita akses. Sedangkan kalau menggunakan drive saya ini juga masuk ke dalam Google Drive, tapi tidak ditampilkan tampilan dokumen yang terbaru diakses. Misalkan saya menggunakan yang drive saya saja. Kemudian di sini kita diminta untuk memilih file yang akan kita lampirkan untuk materi nanti. Misalkan saya ingin menggunakan file ini, transportasi dan logistik, kita klik. Kemudian di bagian bawah akan muncul satu dipilih, artinya satu file sudah kita pilih. Kemudian kita sisipkan. Nanti di bagian materi akan tampil sebuah lampiran yang tadi kita ambil dari Google Drive dengan judul transportasi dan logistik. Yang kedua, bagaimana caranya kalau misalkan materi yang kita lampirkan ini masih berada di dalam komputer atau laptop, maka kita harus mengupload terlebih dahulu ke dalam Google Drive ini. Caranya, kita klik pada upload file ini, kemudian kita diminta untuk memilih filenya, kita klik browse. Kemudian tadi sudah saya siapkan sebuah materi, saya simpan di folder download. Nah, ini misalnya perencanaan usaha produk teknologi transportasi. Nah, ini kita klik, kemudian kita klik open. Nanti akan diupload ke dalam Google Drive. Nah, sudah masuk di sini. Ini jenisnya adalah file PDF. Kemudian bagaimana kalau kita misalkan ingin memasukkan materi yang berupa link? Caranya kita harus masuk ke dalam internet ya, masuk ke tab baru. Di sini kita isikan kata kunci dari materi yang akan kita ambil. Misalkan transportasi dan logistik. Nah, ini sudah muncul prakarya. Kemudian kita lihat-lihat daftar pencarian yang sudah ditampilkan oleh Google ini, kira-kira yang paling sesuai yang mana. Misalkan sebagai contoh, saya akan mengambil link yang paling atas ini. Kita klik dulu. Kemudian akan ditampilkan sebuah halaman, sebuah web yang berisi tentang materi yang kita pilih tadi. Terus di bagian atas address bar ini kita klik, kemudian kita copy, kita salin ya. Selanjutnya kita kembali ke materi, kita klik pada tambahkan link, kemudian link yang tadi kita copy kita pastekan di sini, ditempel di sini. Kemudian klik pada tambahkan link. Nanti akan muncul di bagian paling bawah. Nah, ini adalah link yang telah kita masukkan ke dalam materi di Google Classroom. Selanjutnya bagaimana caranya kalau kita ingin menyisipkan video? Caranya hampir sama. Kita klik pada tombol ini. Selanjutnya kita diminta untuk menyisipkan video. Kebetulan saya akan mengambil video dari YouTube. Misalkan judulnya adalah transportasi dan logistik. Terus kita search. Nanti akan ditampilkan beberapa video yang sesuai dengan yang kita masukkan dalam pencarian tadi. Nah, ini kebetulan ada video saya yang sudah saya upload di channel saya ini. Saya ambil dari video ini, kita klik saja, kemudian kita klik pada tambahkan. Nanti akan muncul di bagian bawah berupa video dari YouTube. Selanjutnya di bagian paling kanan ada tanda plus ini. Di sini kita bisa menambahkan materi yang akan kita buat secara langsung. Misalkan kita klik ya. Di sini kita menambahkan dokumen. Nanti kita langsung membuat materi berupa dokumen atau menambahkan yang berupa slide atau berupa spreadsheet, gambar dan seterusnya. Ini file tambahan yang bisa kita gunakan untuk materi di Google Classroom. Jadi di sini sudah ada 4 materi yang berbeda-beda ya, dari Google Drive, kemudian dari upload file,
dari link dan berupa video. Kemudian topiknya misalkan kita pilih topik materi dan seterusnya ya. Kalau sudah, agar materi yang kita buat ini sampai ke siswa, berikutnya kita posting agar siswa bisa langsung menerima materi yang kita berikan ini, atau kita juga bisa menjadwalkan untuk hari apa, jam berapa, nanti waktunya bisa kita atur melalui jadwalkan ini. Kalau saya ingin materinya ini langsung diterima oleh siswa, maka saya gunakan tombol posting ini. Ini saya klik. Nah, maka hasilnya materi ini nantinya akan langsung diterima oleh siswa. Demikianlah pembelajaran untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.